tidak boleh digunakan karena berpotensi menjadi media penularan COVID-19. Kemudian juga masih ada indikasi rekayasa absensi. Jadi apalagi sekarang menggunakan manual, absen manual, ya, tidak bisa merekam keterlambatan atau pulang cepat. Nah, itu tidak bisa direkam oleh absen manual. Itu juga ada hal lain, yaitu admin absensi yang saat ini ada di masing-masing unit kerja, ya cukup berat dalam hal mungkin ada tekanan dari rekan-rekan atau pimpinan untuk melakukan edit terhadap absensi. Misalnya terlambat tapi minta dibuat sangat terlambat, nah itu memang cukup menjadi beban tersendiri bagi admin, ya, absensi OPD. Pada tingkat pelaporan, ya, atau level laporan kehadiran pun dengan adanya absen manual, ya, masih membutuhkan upaya yang cukup keras juga untuk mereka dan untuk menyajikan laporan. Apalagi untuk secara real time itu susah sekali. Jadi hari ini atau dalam akhir bulan, ya, itu cukup repot kalau untuk memproduksi rekap kehadiran. Nah, dengan hal-hal seperti itu, maka BKPBD Kota Tegal berupaya untuk membuat satu aplikasi, ya, untuk menutup permasalahan atau kekurangan. Mungkin tidak menutup, tapi mungkin sebisa mungkin mengurangi. Yaitu maksudnya untuk memutus mata rantai penularan COVID, ya, menghindari rekayasa absensi, meningkatkan disiplin dengan meminimalisir keterlambatan atau pulang cepat bagi para pegawai. Juga dalam hal rekayasa absensi bisa dikurangi, ya. Dan pada akhirnya di akhir bulan atau di setiap waktu bisa dilakukan atau bisa dilihat secara real time, ya, kehadirannya seperti apa. Dan akhir bulan itu untuk menjadi dasar perhitungan TPP di masing-masing OPD atau masing-masing pegawai. Berapa sih TPP yang diterima? Nah, nanti memang aplikasi esensi ini akan diintegrasi dengan SIM atau aplikasi e-kinerja, juga SIM gaji, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal penerapan esensi ini yang efektif akan dilakukan atau dilaksanakan pada Januari 2021, ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama, tentang dasar hukumnya, kita sudah mempunyai dasar hukum untuk pelaksanaan penerapan esensi ini. Yang kedua, pengembangan software esensi, kita sudah punya versi 1, dan ada juga kita sudah dikembangkan versi 1.1. Tapi dalam pelatihan ini kita nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan, atau yang dipakai cukup di versi 1.0 dulu. Kita juga sudah menyiapkan infrastruktur IT, makanya pada saat ini pun setengah dari OPD di Kota Tegal sudah menerapkan, ya. Tapi dalam hal pada tahap ini kita menguji coba sejauh mana aplikasi ini bisa dipakai juga bagi PNS, ya. Itu untuk membiasakan diri menggunakan aplikasi absen online ini. Kemudian kita juga melakukan kegiatan sosialisasi, ya, admin OPD. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian mengikuti
kegiatan sosialisasi, juga pelatihan untuk admin OPD. Nanti Bapak Ibu juga dilatih bagaimana mengadministrasi, ya, melakukan setting-setting terhadap aplikasi ini, ya. Apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa dioperasionalkan di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lakukan juga sosialisasi kepada ASN atau seluruh pegawai. Nah, ini Bapak Ibu yang kami harapkan menjadi penerus untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada rekan-rekan di lingkungan kerja Bapak Ibu. Karena kalau acaranya sosialisasi seluruh ASN, ya, itu memang agak repot. Karena apa? Karena memang cukup mudah sekali untuk pengoperasian aplikasi esensi ini. Jadi yakin nanti Bapak Ibu bisa dengan mudah, ya, mengajari kepada teman-teman sekalian yang ada di lingkungan kantor Bapak Ibu. Uji coba dan evaluasi itu juga tengah berjalan, ya. Sejak Agustus kita sudah melakukan sebagian dari ASN Kota Tegal, ya, di OPD sudah menggunakan esensi ini. Jadi sampai pada saat ini kita juga selalu memantau, ya, mengevaluasi apa sih kekurangannya, dan kita berusaha untuk melakukan perbaikan. Pada Desember 2020 kita akan melakukan integrasi dengan aplikasi iKinerja supaya rekaman kehadiran, ya, PNS itu akan langsung dibaca oleh iKinerja, dan tujuannya adalah untuk menghitung TPP PNS, ya, masing-masing PNS yang ada di Kota Tegal. Mungkin untuk guru yang sudah sertifikasi memang tidak akan dilakukan perhitungan TPP karena sudah ada tunjangan profesi sendiri. Namun untuk penggunaan absensi wajib seluruh ASN atau seluruh PNS di Kota Tegal. Dan untuk esensi ini akan diterapkan secara efektif mulai Januari 2021. Nah, sedikit mengulas tentang aplikasi atau sistem esensi. Pada teknisnya, ini sebenarnya ada dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi esensi. Nah, aplikasi esensi ini adalah aplikasi dioperasikan oleh semua PNS untuk melakukan aktivitas perekaman kehadiran atau absensi, dan sebagainya. Aplikasi inilah yang nanti diinstal kepada smartphone, ya, atau HP di semua PNS, HP Android. Nah, ini dioperasikan cukup mudah. Jadi pada saat pagi hari berangkat atau masuk kerja, ya, maka diaktifkan, kemudian dilakukan masuk ke menu, mencet satu tombol bahwa kita sudah absen masuk. Kemudian pada jam pulang kerja juga melakukan absensi lagi, absensi pulang kerja. Nah, itu cukup dioperasikan 2 kali dalam hari kerja. Nah, yang kedua ini adalah aplikasi e-presensi. Nah, aplikasi e-presensi ini fungsinya adalah untuk mengadministrasi data-data terkait dengan kehadiran pegawai. Nah, ini yang secara khusus Bapak Ibu sekalian selaku admin esensi ini nanti banyak berkutatnya di aplikasi ini. Jadi untuk bisa digunakan bagi PNS di lingkungan unit kerja Bapak Ibu,
seorang administrator itu harus melakukan beberapa setting. Satu, menyeting koordinat lokasi pegawai. Ya, jadi setiap pegawai memang harus dikasih data bahwa dia itu tempat kerjanya di unit kerja ini. Misalnya di SD Kejabon 2, maka harus disetting di koordinat itu. Nah, ini akan berubah manakala seorang pegawai itu mutasi keluar, yang mutasi keluar pindah ke SD, misal ke SD Kejabon 3, maka si administrator harus merubah bahwa pegawai yang bersangkutan itu posisi koordinat lokasinya ada di kan kemarin begitu saja. itu yang baru. Ya, selanjutnya Bapak Ibu juga nanti akan melakukan setting jam kerja pegawai. Ya. Nah, ini mungkin secara umum dalam satu unit kerja sama pola kerjanya. Jadi kalau SD mungkin jam 7 sampai jam berapa, jam 2, ya. TK mungkin jam 8 atau setengah 8 sampai jam berapa, seperti itu. Itu gunanya untuk men-setting berapa sih, atau mungkin mulai jam berapa seorang pegawai itu melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, bagaimana misalnya ada yang dinas luar, nah itu juga harus disetting bahwa pegawai ini pada hari ini melakukan atau dievaluasi di luar. Karena kalau nggak disetting seperti itu, maka dia otomatis ya kalau berangkatnya sudah pagi keluar kota, dia akan tidak bisa absen di kantor. Nanti catatannya malah alfa. Nah, makanya itu harus disetting bahwa berdasarkan surat tugas satu pegawai ditugaskan ke luar kota. Nah, itu harus dicatat. Dan yang terakhir juga akan melakukan apa namanya rekap hadiran ya di akhir tahun, akhir bulan, ya, ataupun di tengah bulan, tidak apa-apa, silakan. Kali untuk keperluan pimpinan memantau kehadiran dari pegawai. Nah, ada beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi untuk mengoperasikan esensi. Nah, ini kembali ke esensi. Esensi yang dimaksud adalah aplikasi yang ada di handphone. Kalau e-presensi itu tidak perlu apa namanya aplikasi yang perlu diinstal karena itu sifatnya online. Ya. Bapak Ibu saat mengoperasikan e-presensi itu cukup menggunakan browser ya dan ke alamat website yang nanti akan disediakan. Nah, dalam hal syarat teknis untuk esensi, yang pertama adalah pegawai ya, semua pegawai itu harus menggunakan smartphone berbasis Android minimal versi 5. Kalau sekarang udah versi berapa ya, Mas? Sekarang versi 10. Jadi kalau yang punya 2 tahun, 3 tahun ke belakang, saya kira masih bisa digunakan. Kalau Android versi 5 itu jadul lah termasuknya. Namun kita mau memfasilitasi supaya HP jadul pun masih bisa digunakan untuk aplikasi esensi. Nah, setelah punya Android, ya, maka perlu juga menginstalasi aplikasi esensi. Aplikasi ini nanti bisa di-download di BKPBD Kota Tegal websitenya. Nah, itu nanti akan dipandu oleh Mas Kelvin untuk bagaimana cara menginstalasi aplikasi ke smartphone. Berikutnya, pada saat melakukan absensi, pegawai ya itu harus datang ke lokasi kantornya ya, karena sudah dikasih titik koordinat. Jadi kalau absen ke
atau di luar dalam radius yang jauh dari kantor, ya otomatis aplikasi tidak akan bisa merekam kehadiran, dan itu nanti akan ada apa namanya notifikasinya. Misalnya belum nyampe di koordinatnya, ya tidak akan bisa melakukan absen. Itu juga pada saat pulang juga harus posisinya adalah berada di lingkungan kantor. Dan pada saat melakukan rekam ya, jadi pada saat absen masuk ya, pencet tombol absen, itu posisinya satu, internetnya aktif, yang kedua GPS-nya juga keadaan aktif. Jadi perlu dicek, manakala jangan sampai kuota internet ya itu habis atau GPS-nya nggak aktif, itu tidak akan bisa untuk melakukan absensi. Nah, di sini ada beberapa tugas admin esensi tadi ya. Jadi jelas tadi sudah disebut. Terus yang pertama, setting koordinat lokasi kerja. Di sini juga memang harus setting user password dari PNS yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, men-setting jadwal jam kerja. Dan yang ketiga, input izin atau dinas luar PNS tertentu yang melakukan dinas luar ini. Yang keempat, tugas Bapak Ibu selaku admin itu membantu atau memandu instalasi aplikasi esensi ke smartphone. Ya. Juga melakukan sosialisasi atau ya pelatihan lah operasional bagaimana menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir itu merekap kehadiran PNS yang itu nanti digunakan untuk dasar perhitungan TPP. Nanti di paparan saya akan saya share melalui chat room. Ini ada link download dan tutorial. Kami sudah sediakan user manual dalam bentuk tertulis buku, juga dalam bentuk video. Nanti untuk memperjelas Bapak Ibu sekalian dalam hal pengoperasian baik aplikasi esensi maupun aplikasi e-presensi. Saya kira demikian pengantar kami, dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh tim kami dari KPBD Kota Tegal bagaimana tentang operasional e-presensi maupun operasional esensi. Untuk selanjutnya tanya jawab nanti bisa di akhir sesi, dan Bapak Ibu sekalian nanti akan buatkan satu grup WA yang nanti bergabung sekalian dengan Bapak Ibu dari SD yang lain. Besok masih ada pelatihan sekali lagi untuk SD di wilayah Tegal Timur besar, dan juga ada SD dari Sumur Pangkang. Melalui grup WA nanti itu monggo bisa disampaikan kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi ya, masalah teknis maupun masalah kebijakan, monggo disampaikan. Bahwa untuk kebijakan teknis memang masih ada beberapa hal yang harus diatur, dan nanti akan kami sampaikan kepada tim teknis. Saya kira demikian, dan saya mengucapkan terima kasih, selamat mengikuti pelatihan ini, dan jangan sungkan-sungkan nanti akan bisa menanyakan hal-hal yang dirasa kurang jelas atau perlu dasar. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yusuf Akbar atas paparan dan
penyampaian terkait teknis-teknis atau dasar penerapan esensi. Acara selanjutnya yaitu paparan tentang penggunaan aplikasi e-presensi yang di sini akan disampaikan oleh Pak Saiful Nazar selaku Peranata Komputer BKPPD. Pak Saiful Nazar sudah bisa bergabung, Pak? Oke. Dengaran nggih? Oke, Pak Saiful Nazar, kedengaran. Monggo dilanjut, Pak Saiful, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan kepada Pak Ilham selaku Kepala BKPPD, kemudian Pak Yusafiul Akbar selaku Kasubdit ILK, dan Bapak Guru, Ibu Guru di Korwil Tegal Timur nggih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Nazar. Saya Peranata Komputer di BKPPD Kota Tegal yang mengurusi sistem informasi kepegawaian nggih, database PNS di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Di sini saya ingin menjelaskan penggunaan aplikasi e-presensi yang telah tadi disebutkan nggih. Aplikasi e-presensi sebagai manajemen administrasi absen. Oke. Saya ingin men-share kewajiban-kewajiban apa saja yang nanti Bapak Ibu kerjakan sebagai admin e-presensi. Nah, ini saya sudah rangkum beberapa kewajiban admin e-presensi. Kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama, membuat jadwal kerja bulanan. Kemudian untuk yang kedua, menyimpan data presensi di akhir bulan. 3, menambahkan titik koordinat untuk PNS. Yang keempat, mencetak rekapitulasi absen untuk arsip. Yang kelima, membuat username dan password Simpek bagi PNS yang belum mempunyai. Nah, saya akan menjelaskan runut langsung saja ke aplikasinya, nggih. Nah, ini aplikasi e-presensi pemerintah Kota Tegal. Aplikasi ini aplikasi yang berbasis web. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja mengakses ke browser Bapak Ibu. Nanti ketikkan alamat epresensi.tegalkota.go.id. Nanti tampilannya akan seperti berikut, nggih. Tampilan halaman login. Setelah itu nanti Bapak Ibu login menggunakan username password yang nanti akan kami bagi kepada Bapak Ibu selaku admin. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan untuk admin SD Kejambon 1. Setelah username password kita ketikkan, kemudian klik masuk. Nah, ini tampilan beranda dari e-presensi setelah kita login, nggih. Setelah berhasil kita login, kemudian di sini ada menu sidebar.
Kemudian di sini ada shortcut-nya ya sebelah kanan. Ini untuk shortcut menunya. Nah, di sini ada banyak menu, tapi nanti saya akan menjelaskan poin-poin tadi saja yang tadi kita tunjukkan. Yang pertama, membuat jadwal kerja bulanan. Nah, sebelum Bapak Ibu guru di unit kerja SD absen, nanti sebelumnya harus dibuatkan dulu jadwal kerjanya. Kalau tidak ada jadwal kerjanya, nanti yang bersangkutan nggak bisa absen. Nah, itu bisnis prosesnya seperti itu. Nah, cara buatnya bagaimana? Cara buatnya di menu jadwal, kemudian jadwal kerja. Nah, kalau di sebelah kanan ini logo jam, jam beker. Klik saja. Nah, nanti tampilannya seperti berikut, berupa formulir. Yang pertama isi OPD ya, atau unit kerja. Kita pilih SD Kejambon 1. Kemudian bulan yang akan kita buatkan jadwalnya. Misalkan bulan Oktober. Setelah itu tahunnya juga diisi. Ini otomatis tahun yang muncul tahun yang sekarang ya, yang sedang berjalan. Setelah itu kita klik cari. Nah, setelah klik cari, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman berikut. Ada 4 tab ya. Tab mingguan, tab hari libur, tab detail, tab keterangan. Di tab mingguan ini Bapak Ibu mengisi jadwal periodik mingguan dari Senin sampai Minggu. Nah, cara isinya gimana? Cara isinya nanti Bapak Ibu bisa isikan dengan kode-kode di bawah. Kode yang ada di tabel di bawah, misalkan Bapak Ibu dari lingkungan SD, unit kerja sekolah dasar, nanti Bapak Ibu bisa cari ini di sini. Nah, ini kodenya kebetulan untuk hari Senin sampai Kamis yaitu SD1. Untuk hari Jumat SD2, yang untuk hari Sabtu SD3 kodenya. Nanti Bapak Ibu bisa inputkan di atas. Senin sampai Kamis kita isi SD1. Hari Jumat kita isi SD2. Hari Sabtu SD3. Untuk hari Minggu kita biarkan saja off. Itu artinya untuk hari libur. Kemudian setelah itu kita masuk ke tab hari libur. Nah, di sini adalah informasi kalender nasional Untuk bulan Oktober sekarang ada 3 hari libur. Tanggal 28, 29, dan 30. Nanti Bapak Ibu bisa inputkan ke tab detail. Kemudian Bapak Ibu pilih tanggal hari liburnya yaitu tanggal 28, 29, 30. Nah, di sini nanti Bapak Ibu inputkan kode hari libur, yaitu kode HB. Kode HB itu kode hari libur. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada kode HB itu hari libur besar deskripsinya. Kita inputkan saja di tanggal tadi.
Nah, setelah Bapak Ibu inputkan hari libur, nanti di scroll ke bawah nanti ada tombol simpan. Nanti Bapak Ibu simpan saja. Nah, sebelum disimpan nanti Bapak Ibu cross check dulu apakah nama PNS yang di atas itu adalah PNS-PNS di lingkungan Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada atau misalkan ternyata sudah mutasi, nanti Bapak Ibu laporkan saja ke admin BKD, okay? Ke saya atau ke Mas Kelvin. Nanti saya bantu updatekan dulu. Nah, setelah itu kita updatekan, nah nanti Bapak Ibu buat seperti ini, langsung klik simpan. Ini kalau datanya sudah benar, okay? Nanti klik simpan. Nah, ini sebelah kanan nanti akan muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwa jadwal kerja Bapak Ibu sudah disimpan. Nah, cara ngeceknya gimana kalau misalkan kita mau cek nih bulan Oktober sudah dibuat atau belum. Nah, Bapak Ibu bisa ke menu data, kemudian menu presensi. Nah, sebetulnya untuk core-nya itu ada di sini, ada di data presensi ini. Nah, tadi kan mau ngecek ya. Nah, ini caranya klik unit kerja Bapak Ibu, kemudian pilih bulan yang ingin kita cek jadwalnya. Kali ini kita ingin cek Oktober. Langsung saja klik cari. Nah, jika tampilannya seperti berikut, artinya pada bulan Oktober jadwalnya sudah dibuat. Nanti Bapak Ibu tinggal install Android-nya, aplikasi esensinya nanti bisa langsung buat absen. Kemudian kita ingin cek bulan November, apakah sudah dibuat atau belum, nanti juga sama melalui menu ini juga. Tapi ini bulannya kita ganti November. Nah, di sini ada pemberitahuan data tidak ditemukan. Artinya Bapak Ibu belum membuat jadwal bulan November. Nanti saat bulan November Bapak Ibu akan kesusahan buat absen. Maka tadi harus dibuatkan dulu jadwal bulan November. Kalau bisa nanti Bapak Ibu sekalian buatnya sampai Desember, nggih. Nanti di awal bulan jadi nggak usah sibuk untuk membuat lagi gitu. Jadi sekalian 1 tahun misalkan gitu. Nah, yang kedua, kewajibannya adalah menyimpan data presensi di akhir bulan. Nah, setelah Bapak Ibu setiap hari absen, nanti di akhir bulan Bapak Ibu wajib untuk menyimpan. Kalau nggak menyimpan nanti anggapnya alfa. Jadi nanti harus disimpan. Caranya sama, ke menu data, kemudian presensi, pilih unit kerjanya, nggih. Terus ingin menyimpan nih bulan Oktober. Kita udah sampai tanggal 31 Oktober, nggih. Kemudian tanggal 1 Novembernya Bapak Ibu wajib menyimpannya. Nah, caranya ini klik cari. Kemudian di scroll ke bawah ada tombol simpan. Nah, ini kan ada keterangannya, nggih. Silakan klik tombol simpan di atas secara periodik. Dan pastikan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Klik simpan saja. Nah, data presensi berhasil disimpan. Artinya nanti data ini sudah final, sudah nggak bisa diapa-apakan gitu.
Kemudian yang ketiga, menambahkan titik koordinat untuk PNS. Nah, di sini Bapak Ibu harus menambahkan titik koordinat untuk PNS. Karena aplikasi ini kan aplikasi yang berdasarkan lokasi servis ya, memanfaatkan GPS untuk absen. Jadi Bapak Ibu wajib menitik-nitikan menyimpan koordinat PNS yang ingin absen. Kalau Bapak Ibu belum mendefinisikan PNS itu, belum menyimpan titik koordinat untuk PNS, nanti PNS yang tadi itu nanti nggak bisa absen. Nah, makanya harus titikkan dulu ya. Caranya, Bapak Ibu masuk ke konfigurasi Android. Kemudian klik koordinat absen PNS. Nah, jika nanti tampilannya seperti berikut, artinya nggak ada data, data tidak ditemukan, artinya PNS di lingkungan Bapak Ibu belum dititik koordinatkan. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan saja ke formulir tambah, ketikkan nama pegawainya, misalkan atas nama Bu Nurjana. Kemudian koordinat absen, pilih Kejambon 1, kemudian klik simpan. Nah, ini nanti koordinatnya sudah kebentuk ya. Jadi Bu Nurjana, PNS atas nama Bu Nurjana, wajib absennya di SD Kejambon 1. Jadi kalau di luar SD Kejambon 1, Bu Nurjana ini nggak bisa absen. Yang lain juga sama, tambahkan saja ini. Bisa sekalian tambahkan 1 SD. Nah, ini sudah selesai. Ini nambahkannya 1 kali selamanya. Jadi misalkan kalau ada mutasi, misalkan mutasi masuk nih, misalkan ada PNSA masuk dari SD Margadana 2 ke Kejambon 1. Nanti nama PNS tersebut otomatis akan masuk ke sini. Cuma koordinatnya harus diganti karena masih koordinat yang lama di SD Margadana. Kalau cara gantinya bagaimana? Nanti bisa klik ini aja. Klik edit. Kemudian pilih koordinat. Klik simpan. Nah, nanti guru yang tadi mutasi dari SD Margadana, di mana koordinatnya masih yang lama, nanti berubah ke Kejambon 1. Itu. Kemudian mencetak rekap absen untuk arsip. Caranya ke menu rekap absen. Nah, ini ada beberapa submenu untuk rekap ya. Ada absen saya, SKPD, personal, bulanan, rekap detail bulanan. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri ya. Yang lain nanti saya hanya menjelaskan satu menu saja. Yang rekap bulanan, nanti kita lihat. Nah, ini untuk rekap bulanan. Cek, tes. Ada suaranya?
Nah, ini di rekap bulanan. Nanti tampilannya seperti berikut ya, detail masing-masing nama PNS, di mana dalam 1 bulan Oktober itu PNS tersebut ngapain aja sih gitu. Nah, di sini keterangannya masih alfa 24. Itu karena di SD Kejambuan ini ya, Kejambuan 1 ini belum pernah absen. Tapi udah disimpan, jadi dianggapnya alfa. Tapi setelah nanti Bapak Ibu absen selama sebulan, kemudian disimpan, nanti tampilannya nggak seperti ini sih, nanti akan berubah. Kemudian rekap detail bulanan. Nah, ini bisa cari saja sesuai yang dibutuhkan. Misalkan untuk absen bulan Oktober ya, nanti bisa langsung saja klik cari. Nah, tampilannya seperti berikut. Ini masih alfa karena belum ada absen. Nanti setelah absen nanti tampilannya jam masuk sama jam keluar dan statusnya. Misalkan atau terlambat atau tidak absen gitu, nanti kelihatan semua sih. Kemudian, oh ya, ada tambahan satu lagi. Gimana kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang tugas luar ya, dinas luar atau diklat. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa inputkan kalau yang bersangkutan sedang tugas luar atau sedang diklat. Caranya ke menu izin, kemudian data izin. Nah, nanti tampilannya seperti berikut. Nah, ini untuk cuti pun sudah terintegrasi dengan SIM cuti. Jadi nanti kelihatan nih yang cuti siapa aja, tanggal berapa aja nanti kelihatan. Ini kebetulan Ibu Tiffany cuti bersalin ya, tanggal, oh ini udah lama, ke bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, untuk tadi Bapak Ibu yang izin misalkan tugas dinas luar atau diklat, Bapak Ibu bisa tambahkan ke menu ini, ke formulir tambah, klik namanya, misalkan Ibu Nurjana dinas luar ke Semarang, tanggal hari ini ya, tanggal 14, selama 1 hari atau 2 hari. Kemudian masukkan informasi di keterangan. Nomor suratnya juga jangan lupa diinputkan. Kemudian klik simpan. Nah, ini udah masuk datanya bahwa tanggal 14 sampai 15 Bu Nurjana ini sedang dinas luar. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa cek datanya sudah masuk atau belum di menu data presensi. Tadi kan yang dinas luar Bu Nurjana ya. Nanti bisa dilihat tanggalnya. Nah, ini tanggal 14 sama 15 statusnya DL. Artinya nanti sudah terintegrasi dengan laporan. Nanti di HP Android Bu Nurjana juga di aplikasi esensinya nanti statusnya sama, nanti DL juga tanggal 14 sama tanggal 15.
Kemudian yang terakhir, membuat akun Simpek. Nah, ini akun ini nanti Bapak Ibu guru bisa pakai untuk loginnya ya, login esensi. Kalau nanti nggak ada akunnya, nanti Bapak Ibu nggak bisa login untuk aplikasi Android nggih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Simpek, kemudian di sini nanti ada pilih setting modul pengguna. Nah, di sini nanti Bapak Ibu klik tambah saja nggih. Ketika namanya, misalkan tadi Bu Tiffany, belum punya akun Simpek, belum punya akun login, nanti pilih, nanti masukkan username-nya sama password. Ini unik ya, nanti dibuat unik, jadi kombinasi nama dengan tanggal lahir atau dengan angka berapa lah, nanti terserah. Kemudian passwordnya bisa disamakan. Emailnya jangan lupa, ini email yang valid, yang sering digunakan. Nomor WA juga. Ini klik aktif, kemudian klik simpan. Nah, ini nanti setelah sudah data user password PNS-nya sudah diinputkan, nanti sudah bisa digunakan. Tapi nanti untuk menu tambah data ya, menu modul pengguna, nanti rencana kita tambahkan lagi di sini sih. Tambahkan lagi di presensi biar nanti nggak usah buka Simpek. Jadi langsung di satu aplikasi saja. Misalkan ada cuti sakit atau cuti alasan penting, nanti inputnya bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa inputkan melalui, kalau SD masih melalui UPPD sih, nanti usulkan saja ke UPPD, nanti otomatis statusnya muncul di sini, di data presensi. Oke, Mas Kelvin, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Syaiful atas paparannya. Mohon maaf atas kendala itu tadi, guys. Ini selanjutnya kita masuk ke acara penggunaan aplikasi esensi di HP atau di smartphone. Jadi saya rangkumkan terlebih dahulu untuk tata cara penginstalan, ya, tata cara penginstalan dan juga penggunaan aplikasi esensi nanti yang dibutuhkan itu apa saja. Oke, ini jadi cara install aplikasinya yang pertama adalah kunjungi website BKPPD Kota Tegal, ya, di bkppd.tegalkota.go.id atau bisa nanti dicari di Google. Ya, diketik saja BKPPD Kota Tegal, itu akan muncul atau masuk ke website BKPPD. Nah, lalu pilih masuk ke menu download. Ya, jadi untuk mendownload aplikasinya
ataupun panduannya nanti sama tadi yang sudah di-share oleh Pak Yus nggih. Di yang pertama, pilih postingan dengan judul panduan menggunakan esensi atau presensi online. Nanti klik aplikasi yang versi 1.0 dan klik install. Itu nggih, itu cara install aplikasinya. Atau langsung kita contohkan saja nggih. Nah, ini nggih, saya contohkan menggunakan emulator atau menggunakan handphone nggih. Ini versi yang tadi sudah dijelaskan Pak Yus, itu versi Android versi 5. Jadi ini yang lama nggih, terlihat dari menu-menunya ini versi lama. Jadi versi 5. Langsung saja masuk ke browser. Nah, ini nggih, kalau di Google ketikkan saja BKPPD Kota Tegal nggih. Atau langsung diklik di sini di tempat URL-nya ini, silakan ketik langsung bkppt.tegalkota.go.id. Oke, kalau sudah silakan masuk. Ditunggu guys sampai masuk ke website BKPPD. Nah, ini kita sudah masuk ke website BKPPD Kota Tegal. Kalau tampilan di HP, silakan menu ini diklik ya, garis 3 ini diklik. Nah, lalu kita cari tadi download, scroll ke bawah. Esensi online, ya. Ini silakan diklik ininya, ya, bukan diklik download di sini, tapi ini yang diklik menu atau judulnya ini. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah di sini ada dua versi atau dua tampilan ya, sebenarnya aplikasinya sama-sama aplikasi esensi. Cuman versi 1.0 itu versi tampilan yang lebih lama. Tapi itu yang paling awal ya. Tapi kalau yang versi 1.1 itu hanya ada di beda tampilan presensi dan rekapitulasinya ya. Nanti kami contohkan. Lalu di sini untuk melihat Bapak Ibu yang tadi mungkin sempat terlewat atau joinnya tadi keluar masuk, silakan bisa dilihat tutorialnya ya. Tutorialnya ada di video ini, tutorial video dan juga PDF ya. Jadi tutorial Android ini berupa video untuk admin, ini untuk Androidnya ya, untuk usernya. Nah, ini buku PDF juga untuk admin. Jadi admin yang tadi sudah di-share Pak Yus ya, untuk admin ada buku petunjuk berupa PDF ini, dan ini untuk buku petunjuk user ya, bagi user atau untuk menggunakan aplikasi esensi. Nah, langsung saja untuk mendownload aplikasinya, silakan klik aplikasi versi 1.0 atau versi 1.1 boleh. Tapi nanti yang kami contohkan adalah versi 1.0. Oke, langsung diklik saja. Nah, akan muncul keterangan ya, starting download atau sedang mendownload ya. Sedang mendownload aplikasi esensi versi 1.0. Nggih, koneksi internet, kuota datanya atau wifi-nya nggih. Kalau misalkan sudah, biasanya ada keterangan ini. Nah, ini di folder download sudah terdownload ini nggih. Ini in progress, ini yang sedang berjalan. Ini nggih. Kurang sedikit, masih 39%. Kita tunggu dulu guys, biar supaya tahu nanti setelah mendownload itu seperti apa tampilannya. Nah, ini dia download complete ya. Jadi di pojok kiri atas biasanya ada notifikasinya download selesai. Silakan ini diklik langsung. Nah, langsung menuju menu instalasi ya. Terkadang ada HP yang mengharuskan menyalakan penginstalan dari sumber yang tidak dikenal atau sumber tidak lain. Itu silakan dicentang atau di allow saja ya, dinyalakan. Nah, kalau sudah langsung back atau kembali
ke menu install ini, silahkan klik install. Oke. Jadi ini klik install. Nah, kalau sudah ada keterangan app install atau aplikasi telah terpasang atau aplikasi telah terinstall, silahkan klik done atau open. Kalau open langsung membuka, kalau done atau selesai, kita kembali ke menu awal. Oke. Saya klik done saja atau kembali. Nah, di menu awal ini silahkan klik menunya. Nah, ini aplikasi esensinya, guys. Jadi berlogo Pemkot Tegal. Barangkali di depan tidak ada, biasanya menu setiap HP beda-beda, gitu. Bisa digeser-geser dulu di mana aplikasinya. Silakan aplikasi esensinya ini diketik. Nah, akan masuk ke menu login. Nanti kalau sudah mengisikan username dan passwordnya, akan masuk ke menu ini, oke. Menu esensi, menu pertama, menu dashboard, oke. Kalau versi 1.0 ini tampilannya, tapi kalau versi 1.1 itu ada 3. Jadi di sini ada menu presensi, yang tengah adalah menu rekapitulasi bulanan, lalu menu profile. Tapi kalau versi 1.0 rekapitulasi bulanan ada di menu presensi, oke. Seperti itu. Jadi caranya kalau ini versi 1.0 ya sebenarnya nanti sama juga versi 1.1 itu juga pertama klik presensi dulu. Nah, kalau sudah masuk klik presensi, kita tunggu sebentar. Nah, yang muncul adalah rekap pada hari itu saja kalau di versi 1.1. Sedangkan ini versi 1.0 yang muncul adalah rekap bulanan. Seperti itu, nggih. Nah, ini akan terlihat di presensi bulan apa. Oke, periodenya kita di bulan Oktober. Tanggalnya tanggal 1 sampai jam pukul berapa saja, lalu jam pulang. Ini keterangannya ada semua dan status. Status H artinya itu hadir, ya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Syaiful tadi. Kalau off itu Sabtu Minggu, kalau di kami, kalau di Bapak Ibu guru misalkan hari Minggu saja, berarti Sabtunya masih harus hadir. Nah, kalau seperti yang dijelaskan Pak Syaiful, kalau cuti atau DL otomatis di HP-nya juga ada keterangan bahwa pada hari itu cuti, ya, cuti sakit, cuti tahunan atau DL dinas luar, seperti itu. Nah, ini contoh misalkan sudah absen masuk tapi kita belum absen pulang, ya. Tadi sudah datang, absen datang, itu keterangan TAP. Nah, keterangan seperti ini itu juga ada di bawah, di HP-nya ada di bawah untuk user, ya. Kalau admin tadi di menu admin yang paling kanan di keterangan. Nah, kalau di HP ada di paling bawah, mulai dari alfa, cuti, DL, diklat, atau hadir. Ini hari HP hari besar tadi Pak saya sudah menjelaskan. Ya, jadi nanti di tanggal 28, 29 ini nanti keterangannya HP seperti itu. Dan yang tadi TAP, kalau terlambat itu T nanti keterangannya. Oke. Nah, gimana cara untuk melakukan presensi? Pertama kita cek dulu, nggih. Selain koneksi tadi, untuk login harus ada koneksinya. Nah, untuk melakukan presensi, jangan lupa location ini. Tapi kalau maaf. Nah, kalau seperti ini off, nanti kita lihat, nggih. Misalkan ini dalam kondisi off, nggih. Kita klik ini. Untuk melakukan presensi, silakan klik logo Finger di pojok kanan bawah. Nah, akan masuk ke menu lokasi Finger. Nah, lokasi Fingernya di BKPPD untuk kami. Nah, untuk Bapak Ibu guru jenengan semua nanti adalah nama SD-nya masing-masing, guys. Nah, ada keterangan posisi Anda belum masuk koordinat atau nyalakan GPS, berarti GPS-nya masih dalam kondisi off. Oke, jadi silahkan ini ditarik, digeser menunya atau HP yang dari bawah. Silahkan GPS-nya ini dinyalakan, ya, lokasinya ini dinyalakan. Nah, setelah dinyalakan kok masih belum keluar, Mas, silahkan diklik kembali lagi, masuk lagi ke menu presensi. Oke, klik tombol finger yang paling kanan bawah. Nah, ini logo, sekarang logo GPS-nya di atas di notifikasi telah muncul. Lalu ada logo Finger di samping lokasi Finger. Keterangannya adalah posisi kita atau posisi Anda setelah sesuai koordinat nih di BKPBD atau di SD jenengan masing-masing nantinya. Seperti ini, kalau sudah silakan diklik presensi ini atau klik logo Finger ini, diklik. Nah, akan masuk presensi. Itu saja oke. Nah, nanti akan terekap di sini pukul berapa kita melakukan absensi. Nah, di sini absensi yang paling pagi yang terrecord nanti. Nah, untuk yang pulang itu absensi yang
paling akhir. Seperti itu nggih, yang di absensi. Tapi semuanya ada batasannya nggih. Untuk melakukan absen masuk dan absen pulang adalah 1 jam sebelum dan 1 jam setelah. Jadi mohon untuk melakukan absen di jam itu. Seperti itu nggih. Soalnya kalau nanti melebihi misalkan jam pulang kami jam 4. Nah, kami absennya jam 6 lebih. Jam 5 lebih gitu aja, itu sudah nggak bisa absen. Jadi harus absen di rentang pukul 4 atau 16.00 sampai 17.00. Seperti itu nggih. Nah, itu saja untuk penggunaan aplikasi Esensi di HP Android atau smartphone Bapak Ibu masing-masing. Oke, kami sudah membuat absensi itu semudah mungkin supaya bisa digunakan oleh seluruh PNS di pemerintah Kota Tegal. Seperti itu nggih. Paparan dari kami, monggo sekarang masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi nggih. Bisa melalui kolom chat, silahkan yang ingin melontarkan pertanyaan atau saran bisa melalui kolom chat dari SD mana dan atas nama adminnya siapa nggih, ditulis di kolom chat. Dan mengingatkan lagi, di kolom chat sudah di-share oleh Pak Yus nggih, ada kebijakan esensi PWTX, itu materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yus tadi. Lalu untuk link absen, silakan yang belum mengisi absen atau yang baru join, silakan absen dulu nggih di form yang sudah disediakan di kolom chat. Ya, silakan. Monggo sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan melalui kolom chat. Atau barangkali ada yang ingin bersuara langsung, silahkan mikrofonnya dinyalakan ya atau di unmute. Monggo, kami tunggu Bapak Ibu. Barangkali ada yang kurang jelas atau ini dari SD ke Jambon 3. Mohon link untuk materi sosialisasi esensi. Sudah ada di kolom chat ya. Untuk materi sosialisasi ada di kolom chat. Di kolom chat di atas itu sudah disampaikan kebijakan esensi. Nah, untuk admin tadi di kebijakan esensi di dalam PPT-nya Pak Yus sudah tersedia tutorial PPT di PPT-nya Pak Yus Abikul Akbar. Bisa dilihat nanti semuanya ada di situ, oke. Dari SD ke Jambon 3. Mungkin yang lain, barangkali ada yang mau raise hand, mau bersuara langsung ingin bertanya dengan kita di Zoom meeting kali ini, monggo dipersilahkan. Dari SD 2 untuk download esensi memakai yang versi sama saja, nggih. Bapak Ibu, versi 1.0 dan 1.1 sama saja, nggih. Bisa digunakan dua-duanya, nggih. Dari SD 2, perbedaannya tadi sudah saya jelaskan, nggih. Hanya di tampilan saja, di rekapitulasi. Kalau versi 1.1 ada dua rekapitulasi, yaitu harian dan bulanan. Hanya itu bedanya, hanya di situ saja. Tapi untuk cara melakukan absensinya atau presensinya itu sama, nggih. Versi 1.0 maupun versi 1.1 itu sama. Oke, jadi monggo. Dari SD Slerok 6. Apa mau tanya? Satu, kalau HP tertinggal dan rumah jauh, solusi untuk absennya gimana, nggih? Nah, ini kaitannya dengan kebijakan, nggih. Pak Yus Abikul bisa bantu menjawab ya Pak, dari SD Slerok 6, Pak Yus. Kalau HP tertinggal dan rumahnya jauh, solusi untuk absennya bagaimana? Pak Yus Abikul Akbar dipersilakan ya, untuk membantu menjawab. Oke. Ya, untuk pertanyaan dari SD Slerok 6 ya, apa? Pertanyaan satu, kalau yang HP tertinggal dan rumahnya jauh, solusinya gimana?
Jadi gini, memang dengan adanya esensi ini, kita akan memulai, nah itu kayak tatanan normal baru ini. Jadi harus membiasakan diri. Jadi hal-hal yang menjadi dukungan, ya, yang mendukung atau menjadi syarat melakukan absen ini ya harus dipenuhi. Jadi alat-alat yang ada untuk absen, HP, Android seperti itu memang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Jadi manakala tidak ada alat dukung, ya otomatis memang akhirnya tidak bisa untuk melakukan absen itu. Ini hanya contoh saja, HP ketinggalan. Ya. Nanti kan bisa berkembang, HP-nya ada di bawah, tapi kuotanya habis. Atau seperti itu. Jadi ilustrasinya ya memang itu harus dipenuhi. Syarat-syarat yang ada harus dipenuhi. Jadi contoh, di kami juga harus memenuhi servernya harus ada dan dipastikan bisa melayani. Kalau memang nggak ada itu ya akhirnya absen ini nggak terlaksana seperti itu. Jadi prinsipnya alat dukung itu memang harus dipenuhi untuk bisa menjadi sistem ini berjalan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih pada Pak Yus atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari MKK 7. MKK 7, cara melakukan titik koordinat bagaimana? Oh, ini tadi yang sudah dijelaskan Pak Saiful, nggih. Mungkin Pak Saiful bisa bantu menjawab lagi. Pak Saiful, ada yang tanya dari MKK 7. Menentukan titik koordinat atau yang dimaksud titik koordinat SD-nya itu yang menentukan siapa? Nah, yang menentukan itu BKPPD, nggih. Tapi kalau untuk setting titik koordinat untuk guru-guru yang ada di SD, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful. Mungkin kurang jelas, Pak Saiful bisa bergabung untuk menjawab, Pak. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana ya? Oh ya, cara menentukan titik koordinatnya. Nah, ini setiap admin, misalkan admin unit kerja SD, misalkan SD Kejambon 1 nggih. Itu kan cara logika koordinatnya hanya 1. Nah, itu koordinat itu sudah ditambahkan oleh BKPPD. Nanti Bapak Ibu admin nanti tinggal menambahkan koordinat tadi ke PNS-PNS di lingkungan pemerintah, PNS-PNS di lingkungan unit kerja Bapak Ibu. Caranya itu tadi di masuk e-presensi nggih. e-presensi.tegalkota.go.id, login sebagai admin, terus ke menu konfigurasi Android. Nah, ini nanti ada koordinat absen PNS ya. Menu koordinat absen PNS, diklik saja. Nah, nanti ditambahkan kalau yang nggak ada, misalkan atas nama
Kasmin sudah ada. Oh, ini sudah ada dari SD Randon 3. Artinya nggak usah menambahkan lagi. Nambahkannya untuk yang tidak ada aja. Misalkan tadi Bu Tiffany nih, dari SD Kejambon 1 belum ada titik koordinatnya. Ini tambahkan saja, kemudian klik pilih koordinatnya. Ini saya masuk sebagai super admin sih, jadinya kelihatan semua. Nanti klik, kita cek. Nah, ini sudah terdaftar. Ini malah ada 2. Nanti dihapus saja kalau ada 2, 1 saja. Gitu, Mas. Itu Mas Kelvin. Oke, Pak Saiful, terima kasih Pak. Dari MKK 7, seperti itu tadi untuk menekan titik koordinat. Lalu dari Bu Ita Nur Hasanah, untuk esensi dimulai kapan Pak supaya kami ada persiapan download masyarakat untuk lain. Jadi sudah bisa dimulai dari sekarang untuk uji cobanya. Tapi sesuai perwal tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yus, mulai diberlakukannya adalah di Januari 2021, di awal masuk tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari kalau nggak salah itu weekend Sabtu, tapi kalau nggak salah Sabtu sudah masuk jadi tanggal 2 Januari sudah dimulai diberlakukan gitu Jadi untuk mendownload dan mensosialisasikan bisa dari sekarang bisa dari sekarang supaya kita nanti tahu juga barangkali ada permasalahan, kendala atau keluhan dari Bapak Ibu guru semua yang melakukan absensi online dengan presensi ini dengan aplikasi ini supaya kami bisa memperbaiki di kemudian hari. Seperti itu Jadi sudah bisa dimulai dari sekarang. Itu untuk Bu Ita Nur Hasanah. Selanjutnya untuk dari SD Kejambon 8, izin pertamanya Pak, misal untuk login website Simpak itu login memakai NIP kepala sekolah atau PNS Pak, misalkan belum tahu password loginnya bagaimana. Nah, dari SD Kejambon 8 kemarin dari Distrik sudah mengirimkan data siapa yang sudah menjadi admin. Jadi nanti kalau sudah join di WA group, jenengan akan diberitahu bahwa untuk login ke Simpek dan ke e-presensi adalah menggunakan NIP jenengan, NIP admin jenengan. Kemarin memang yang pertama diatur adalah sebagai boleh menggunakan NIP kepala sekolahnya sebagai admin, atau nanti yang kepala sekolah dihapus diganti saja langsung oleh jenengan adminnya yang kemarin yang datanya sudah kekirim ke kami. Seperti itu untuk dari SD Kejambon 8. Atau kalau memang nanti sudah diganti admin, nanti kita sampaikan di WA group yang baru nanti kami share setelah sesi tanya jawab sebelum ditutup nanti kami share link untuk join ke WA group yang sudah ada SD dari Korwil kecamatan yang lain juga Lalu selanjutnya dari SD Mangkukusuman berapa itu nggak kelihatan di kolom chat. Izin bertanya Pak, tapi tidak ada pertanyaannya. Yang di bawahnya tadi, di bawahnya Kejambon 8 itu dari Mangkukusuman. Izin bertanya Pak, Mangkukusuman 8. Lanjut dulu dari SD Selarok 3, izin pertama, jika login melalui HP teman bisa tidak. Untuk dari Selarok 3 untuk memang untuk yang sekarang HP yang lain barangkali juga HP-nya masih itu iPhone, atau Bapak Ibu guru ada yang menggunakan iPhone, kan aplikasinya masih bisa diinstal atau dipasang di Android. Jadi mungkin untuk sekarang masih bisa menggunakan HP temannya untuk uji coba tapi nanti dimohon di 2021 menggunakan HP-nya masing-masing karena nanti akan ada pendaftaran akun. Jadi akun yang terdaftar hanya untuk satu akun, jadi satu HP, satu akun atau satu PNS, satu HP. Seperti itu untuk dari Selarok 3. Untuk yang SD Selarok 7 mau tanya Pak untuk username dan password
untuk aplikasi esensi apa. Nanti dibuatkan untuk admin. Pertama admin dibuatkan. Nah, admin nanti tugasnya adalah membuatkan akun untuk Bapak Ibu guru di SD-nya masing-masing. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Saiful nggih, melalui aplikasi Simpek. Nanti dijelaskan di WA group, barangkali kurang jelas nih tadi yang sudah dijelaskan Pak Saiful seperti itu. Oke, jadi Slerok 7. Username dan passwordnya akan kami kirim menyusul untuk yang admin. Oke. Dari Kejambon 1. Nah, SD Kejambon 1 nggih, mohon maaf bagaimana kalau terjadi HP error pada salah satu ASN, terus bagaimana absennya. Nah, ini sebenarnya sama nggih tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Yus. Nah, dari SD Kejambon 1 tadi pertanyaan dari Kejambon berapa tadi nggih. Itu kalau HP-nya tertinggal seperti apa? Nggih, jadi kaitannya sama dengan kebijakan nanti nggih. Atau mungkin ada tambahan Pak Yus atau Pak Saiful? Dari Kejambon 1. Untuk pertanyaan dari mana Mas saya tadi Mas? Dia Kejambon 1 Pak. Kalau terjadi HP error pada salah satu ASN, terus bagaimana absennya? Iya, HP error ya, HP error. Nah ini memang absensi ini tadi saya sampaikan memang ada prasyarat-prasyaratnya kan seperti itu ya. Artinya syarat-syarat seperti tersedia handphone, terinstall aplikasi, adanya kuota internet, ada yang namanya PS aktif. Itu prasyarat untuk menjadikan aplikasi ini bisa gunakan seperti itu. Jadi mohon sekali memang kita membiasakan diri pada saat ini memang kita masih uji coba ya. Untuk syarat-syarat itu, syarat atau prasyarat itu terpenuhi dulu. Ya. Jadi terpenuhi. Ya memang kita khawatirkan hal-hal yang seperti itu terjadi dan tidak ada satu bukti dukung ya. Yang akhirnya memang apa? Yang akhirnya memang secara sistem ya memang otomatis akan menganggap bahwa PNS tersebut tidak melakukan absensi. Jadi kita masing-masing berupaya untuk membiasakan diri disiplin ya sebelum jam batas masuk ya itu disiapkan sebaik mungkin untuk alat-alat untuk esensi ini tersedia. Jadi monggo nanti apabila ada kendala seperti itu sebelum waktu masuk ya nanti bisa diantisipasi seperti itu. Tapi kalau memang sudah kelewat dan sebagainya masih terjadi seperti itu, ya memang sistem akan mencatat sesuai dengan fakta bahwa yang bersangkutan tidak absen pada jam itu Bu. Bapak, terima kasih. Oke, seperti itu nggih untuk SD Kejambon 1 tambahan penjelasan dari Pak Yusuful Akbar. Selanjutnya dari SD Makokus Kusman 8 nggih tadi nggih. Untuk surat izin sakit, untuk bukti menggunakan surat dokter apa bagaimana? Lalu izin bukan karena sakit, bukti fisiknya apa? Nah, ini untuk izin sakit memang harus ada surat dokternya nggih. Jadi izin sakit ada surat dokternya, silakan dilaporkan ke Korwil atau ke UPTD nggih. Jadi nanti dari Korwil atau dari UPTD-nya yang akan menginputkan ke aplikasi SIM cuti. Itu nggih untuk surat dokter. Lalu untuk izin yang bukan karena sakit, bukti fisiknya apa? Nah, kalau misalkan izinnya DL atau dinas luar atau tugas di luar kota gitu nggih, kan pasti ada surat tugasnya. Nah, itu juga silakan disampaikan ke Korwil supaya diupdatekan di atau jenengan juga sudah bisa nggih. Sudah bisa menginfokan nggih admin sudah bisa izin untuk kalau dinas luar. Seperti itu nggih, itu untuk bukti-bukti fisiknya seperti itu nggih. Kan tadi ada di penyampaian izin kalau tidak salah masukkan nomor surat nggih, nomor surat. Nah, silakan tuh nomor suratnya nanti dimasukkan. Itu nggih, itu dari untuk SD Mangkunegaran 8.
Lalu dari MKK1, apabila ada lomba siswa yang dilaksanakan dari pagi sampai sore, misal pesta siaga, bagaimana absennya? Nah, untuk sekarang absensinya harus ke sekolah, nggih. Ke sekolah dulu. Seperti itu, nggih. Tapi kalau misalkan lombanya dilaksanakan di luar sekolah, berarti kan ada surat tugasnya, nggih. Bapak atau Ibu dari SDM KK1. Surat tugasnya itu nanti yang dimasukkan, jadi keterangannya bisa menjadi dinas luar. Dinas luar itu termasuk tapi termasuk hanya itu absen, cuman keterangannya dinas luar nggih. Jadi kalau ada lomba siswa yang biasanya pagi sampai sore, pesta siaga misalkan di luar Tegal nggih. Tapi kalau di dalam Tegal, kalau bisa ke SD-nya dulu nggih untuk absen. Nggih. Itu seperti itu untuk untuk yang lomba siswa. Nggih, untuk MKK1, lalu untuk dari SD ke zaman 2. Untuk PNS di bawah naungan Kemenak yang ada di OPD kami, guru agama kami juga untuk esensi. Nah, untuk menjawab ini kemarin gimana ya Pak Saiful? Saya kelupaan untuk yang guru agama dari SD ke zaman 2 Pak Saiful yang di bawah Kemenak, apakah ikut absensi juga? Agama. Iya. Ya Pak Saiful. Pertanyaan produk PNS naungan Kemenak ya, yang TPK itu gimana? Apakah wajib apa tidak? Untuk saat ini sih aplikasi e-presensi hanya untuk memfasilitasi PNS di lingkungan pemerintah Kota Tegal, karena database-nya menginduk atau mengambil dari data Simpek pemerintah Kota Tegal. Jadi untuk PNS DPK dari Kemenak itu sementara belum bisa untuk menggunakan aplikasi esensi. Nanti monggo kebijakan dari kepala sekolah untuk DPK Kemenak itu absensinya bagaimana, monggo dikembalikan ke masing-masing kepala sekolah. Mungkin gitu Mas Kelvin. Oke, Pak Saiful. Terima kasih atas jawabannya Pak Saiful. Itu nggih untuk dari MKK1 kejambon mohon maaf untuk kejambon 2. Lalu selanjutnya untuk dari SDM KK8 lagi, sini bertanya, jika ada keperluan mendadak atau meninggalkan kerja sebelum pulang itu bagaimana? Ini sepertinya kaitan Mas dengan Kelvin, tapi kalau secara absensi misalkan, nggih Pak Yus, mau menambahkan Pak Yus? ini Mas Kelvin, Nggih Pak Yus, Mas Kelvin. halo, ya Pak, Pak Yus, Oh, iya. suaranya terdengar. Oke. Pak Yus, Ya. Nah ini Mas, suaranya kita waktu untuk yang SD Makro 98 ya Mas ya. nggih Pak Yus, monggo Pak Yus. Mungkin saya bisa menjawab untuk pertanyaan sejenis dengan Bapak atau Ibu dari SD Mangkusuman 8 yang menyampaikan bahwa jika ada keperluan mendadak atau meninggalkan kerja sebelum pulang itu bagaimana? Ini berkaitan dengan kebijakan yang ada di e-kinerja. Jadi sudah diatur juga di Perwal nomor 4 dan nomor 7 2020 ya, terkait dengan kedisiplinan jam kerja ya. Memang terkait dengan konsekuensi terhadap TPP itu ada beberapa ketentuan ya, misalnya dari masuk kerja jika terlambat 1 sampai 30 menit ya, nanti ada pengurangan ada pengurangan dengan persentase tertentu ya. Kemudian 31 menit sampai 61 atau sampai 90 menit ya, itu juga ada pengurangan
dengan persentase tertentu. Lebih dari 90 menit itu juga ada persentase pengurangan tertentu. Juga itu berlaku pada kepulangan. Ya. Jadi ada kepulangan yang lebih dari misal setengah jam sebelum jam pulang. Ya, itu misal ada perlu, maka Bapak Ibu harus absen. Ya, atau bisa jadi lebih dari setengah jam sampai 90 menit ya pulang, maka harus absen juga. Nanti ada pengurangan, konsekuensi pengurangan tertentu. Lebih dari 90 menit sebelum jam pulang, absen pulang, maka juga ada angka pengurangan tertentu. Nah, itu Bapak Ibu memang harus memahami konsekuensi-konsekuensi itu. Jika memang kalau ada keperluan mendadak, ya monggo itu adalah keperluan atau mungkin kebijakan dari pimpinan setempat. Tetapi secara sistem itu sudah ada konsekuensi pengurangan-pengurangan. Dan jangan sampai kemudian tidak melakukan absen, maka kalau tidak melakukan absen, ya ada konsekuensi tertentu terhadap pengurangan yang dilakukan oleh sistem terhadap Bapak Ibu yang tidak melakukan absen pulang seperti itu. Dan Mas Kelvin saya kembalikan. Oke, Pak Yus, terima kasih. Itu nggih untuk SD MKK 8. Lalu MKK 1 lagi nggih. Pukul berapa presensi paling pagi atau waktu berangkat, dan pukul berapa presensi paling pulang hari Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih. Jadi untuk absennya adalah 1 jam sebelum nggih, mulai bisa digunakan untuk yang berangkatnya, dan untuk pulangnya itu 1 jam setelah nggih. Nah, untuk jadwalnya Senin sampai Kamis, Jumat, dan Sabtu tadi sudah dijelaskan Pak Saiful nggih. Pak Saiful sudah menjelaskan. Saya coba bukakan dulu. Share screen. Nah, ini guys, di jadwal jam kerja. Nah, untuk SD. Nah, ini SD 1, SD 2, SD 3. Absennya semuanya pukul 7 guys. Jadi mulai bisa absen untuk datang atau berangkat itu pukul 6. Jadi 1 jam sebelum jam masuk ini. Tapi kalau sudah melewati jam 07.01 itu udah termasuk terlambat. Oke. Lalu untuk pulangnya 1 jam setelah ini semua guys. Setelah 14.30 berarti 5. Ini kan setengah 3 pulangnya. Nanti kalau jam 11 hari Jumat, ya ini kan hari Jumat, jam 11 itu berarti jam 12 maksimal absennya. Lalu untuk yang jam 1 berarti maksimal absen pulangnya itu pukul 2 siang. Itu enggak? Itu untuk MKK 1 lagi. Oke. Monggo, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke, saya share link WA group nggih untuk admin. Saya berikan linknya nggih, link. Nah. Nah, itu di kolom chat sudah saya share link chat whatsapp.com untuk bergabung ke WA group. Oke. Silahkan join ke WA groupnya nggih. Sudah saya share, linknya ada di kolom menu chat. Silahkan bisa bergabung, nanti barangkali ada yang kurang jelas atau ada permasalahan kendala terkait penggunaan aplikasi e-presensi dan esensinya, silakan disampaikan di WA group. Nanti juga kalau untuk adminnya sudah kami buatkan username dan passwordnya, akan kami beritahukan di WA group juga. Oke. Jadi
dimohon untuk admin silahkan join ke WA group yang ditunjuk sebagai admin dari sekolah. Beberapa yang join ya. Nah, ini pertanyaan yang sama lagi nggih. Kalau HP rusak atau hilang, bagaimana presensinya? Sama nggih. Tapi Pak Yus di backup bisa membantu. Nah, ini ada pertanyaannya sejenis juga dari SD Mangkukusuman 1 yang kalau HP hilang atau rusak presensinya bagaimana ya? Seperti tadi dua pertanyaan ya. Jadi memang sarana HP memang wajib ada gitu. Jadi bagaimana presensinya ya secara singkat ya harus ada HP-nya. Bagaimanapun caranya itu adalah yang apa namanya solusinya ya diadakan seperti itu Bapak ya. Sama aja kalau kita mau nonton motor GP ya harus ada TV ya. Bagaimana kalau nggak ada TV-nya ya memang jawabannya adalah ya bagaimana kita mengadakan sarana untuk bisa nonton GP bisa seperti itu. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk menjawab dari SD Mangkukuhan 1 ya. Lanjutan bagaimana esensi untuk guru honorer non K2, apakah disamakan dengan ASN yang lain? Sertifikasi, ya. Ini fungsinya adalah
hanya fungsi untuk absensi. Sedangkan yang tidak menerima sertifikasi ini akan langsung berkaitan dengan besaran TPP yang akan didapat. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari SD Mangkukusuman 8 ya. Jawabannya sama tadi. Untuk PNS untuk non PNS ya, absensinya tetap pakai manual atau pager. Nah itu diserahkan kebijakannya kepada dan unit kerja Bapak Ibu sekalian. Monggo, apakah ada pertanyaan lain? Ya, Mas Elvin. Jawabannya, yes, mohon maaf, tadi ada kendala koneksi Pak Yus, nggak sempat hilang. Nah itu dari Kejambon 2. Untuk bulan Oktober sampai Desember kan masa percobaan ya, resminya dalam 2021. Apakah di masa percobaan akan dimintai rekap esensi bulanannya? Terima kasih Pak Yus lagi. Barangkali bisa menjelaskan Pak, rekap esensi bulanan sebenarnya tanpa diminta di super admin atau kita di BKPPD itu sudah terlihat nih sebenarnya untuk kami di BKPPD. Tapi yang barangkali ingin mengirimkan ya, biasanya kan mengirimkan ke UPTD dan ke distrik ya. Bisa saja menggunakan absensi ini ya. Tergantung nanti dari distrik juga menghendakkan seperti apa gitu nggih. Cuman untuk yang sekarang sebenarnya rekapnya kami di BPPD juga bisa melihat semua rekap absensi Bapak Ibu jenengan juga langsung bisa kami lihat ya, seperti itu. Atau barangkali Pak Yus mau menambahkan Pak Yus. Sekalian suara saya bisa dengar ya? Ya, untuk menjawab Bapak atau Ibu dari SD Kejambon 2 terkait dengan uji coba ini ya, esensi ini, betul bahwa pada tahun 2020 ini kita masih uji coba ya. Namun memang perlu ditekankan kepada rekan-rekan PNS untuk bisa dirutinkan untuk diuji coba. Adapun memang dari OPD lain, ya, ada OPD tertentu yang kemudian memanfaatkan esensi ini untuk mencatat kehadiran secara apa namanya, diberlakukan secara resmi, ya. Itu masih kebijakan masing-masing, gitu ya. Kita fasilitasi. Namun secara efektif memang di tahun 2021. Itu juga mungkin salah satu upaya untuk katakanlah mendorong ya Bapak Ibu dari PNS untuk mencoba dan membiasakan diri menggunakan aplikasi ini, sehingga harapannya pada tahun 2021 nanti semua sudah terbiasa hal-hal yang katakanlah tentang lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa, yaitu bisa berkurang seperti itu. Kevin, silakan. Untuk yang nanti saya kirim lagi untuk bahan paparannya tadi untuk saya tampilkan di chat room. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari SDM KK 8. Izin pertama, jika siswa libur dalam pembelajaran atau kalau libur semester, kalau memang semua guru itu libur, setting saja tanggalnya itu off. Oke. Jadi di off kan.
Off kan berarti hitungannya juga seperti hari Minggu ya, libur. Tapi barangkali ada PNS yang piket. Jadi kalau ada piket yang mengharuskan itu masuk, memang dia harus absen esensi masuk, kebijakan dari kepala sekolah atau dari berarti silakan disetting di detailnya di hari apa, di tanggal berapa, guru siapa yang masuk. Oke, seperti itu nanti jadi disetting di detail. Itu nggak? Itu untuk yang libur semester. Pak Yus yang kebijakan esensinya dikirimnya privat, Pak Yus, diganti dulu ke everyone, Pak Yus, dikirimkan ke kolom chatnya, bukan privately. Oke. Untuk yang dari MKK 8 mungkin itu Mas Ipul atau Pak Saiful mau menambahkan untuk yang libur semester, atau Pak Yus yang libur semester dari pertanyaan dari MKK 8. Ya, untuk pertanyaan libur semester gitu. Kalau untuk guru untuk piket ketika libur semester itu wajib atau enggak? Kalau misalkan nggak wajib, berarti kan nggak ada kewajiban untuk absen gitu. Nanti di presensi di jadwal dibuat off saja. Ini saya tunjukkan aja nggih. Nah, misalkan bulan November libur semester. Biasanya misalkan libur semester 2 minggu, misalkan ya. 2 minggu di bulan November. Ya, kita buat aja jadwalnya begini. Maaf. Saya login sebagai admin SD. Nanti ke menu jadwal kerja, pilih unit kerja, pilih bulan November. Untuk tab mingguan tetap sama, dari Senin sampai Kamis, pilih SD1 nggih. Jumat SD2, dan terakhir Sabtu SD3. Ini tidak ada libur. Nah, misalkan bulan November kalender pendidikan tanggal 15, mulai tanggal 15 sampai akhir bulan ini libur semester. Nah, nanti Bapak off-kan saja di bawah tanggal nggih. Pilih off semua.
Nah, ini saya contohkan untuk tanggal 15 sampai tanggal 28. Ini nanti kita klik simpan saja. Kita cek di data presensi. Nah, ini hasilnya tanggal 15 sampai tanggal 29 di off kan. Ya, gitu aja, Mas. Tapi mungkin untuk kalender pendidikan bisa mengikuti ini ke Dinas Pendidikan ya. Nanti saya tanyakan dulu ke Dinas Pendidikan apakah libur sekolah ada paket yang sifatnya wajib, piket yang sifatnya wajib atau bagaimana, nanti PKD bisa tanyakan dulu ke Dinas Pendidikan. Mungkin itu aja Mas Calvin. Oke, Barangkali Pak. ada Pak Yus mau menambahkan. Iya, Pak Yus. Dipersilakan, Pak Yus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi memang begini Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan tertentu ya, ini memang kami masih menginventarisir ya, dan nanti akan kami sampaikan kepada tim teknis ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Seperti halnya tadi yang pertanyaan terakhir tentang bagaimana saat masa libur semester. Ya. Nah, hal ini nanti akan didetailkan lagi dalam bentuk kebijakan yang insya Allah nantinya akan ada semacam edaran ya yang mengatur hal-hal yang lebih detail. Ya, kalau di bawah kan hanya umum saja, tapi hal-hal yang lebih detail, permasalahan kebijakan di lapangan kita akomodir dan nanti ada pengaturan tersendiri. Itu. Terima kasih, Mas Kevin. Kembalikan. Oke, Pak Yus. Terima kasih atas jawabannya, Pak Saiful juga. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Mohon maaf ya apabila ini suaranya saya terputus, ada masalah koneksi. Tapi semoga jelas ya suaranya. Monggo ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau mungkin sudah dicukupkan, barangkali nanti bisa ditanyakan ke WA Group. Pak Yus, Bu Kapit ada di ruangan situ, Pak Yus. Oke. Pada Bu Kabit PIASN, Bu Lelis, kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua kata-kata nggih. Monggo Bu Lelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada segenap admin esensi SD Sekota Tegal yang kami hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktunya. Pada siang hari ini Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan esensi hari ke-5. Tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh tim kami di BKPPD apa itu esensi, apa itu tugas dari Bapak Ibu selaku admin esensi di masing-masing sekolah tadi sudah disampaikan, dan Bapak Ibu sudah dimasukkan dalam grup WA. Monggo yang tadi belum sempat bertanya atau masih ada permasalahan yang belum sempat tersampaikan, monggo disampaikan melalui grup WA saja, nanti biar semua juga baca dan jawaban dari kami pun bisa diketahui oleh seluruh admin SD Sekota Tegal. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan pelatihan esensi ini terkait dengan akan diberlakukannya absensi secara aplikasi melalui HP Android masing-masing PNS per Januari 2021. Ini terkait dengan penilaian kinerja yang akan dijadikan dasar untuk pemberian TPP bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Apa-apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh tim kami, monggo untuk dipahami dan segera dipraktekkan di masing-masing sekolah, di lingkungannya sekolah masing-masing. Laporkan ke pimpinan, kemudian tularkan ilmunya kepada teman-temannya, dan mulai besok sudah bisa diuji coba. Kami memberi waktu masih sekitar 2 bulan pada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan uji coba, karena saya yakin dalam waktu 2 bulan ini perlu adaptasi atau pembiasaan diri untuk pegang HP pada saat nyampe di kantor, nyampe di sekolah, maupun pada saat mau pulang. Dan ini perlu pembiasaan. Jadi waktu 2 bulan ini cukuplah untuk Bapak Ibu latihan, karena saya yakin kalau langsung nanti tahun 2021 Januari baru mulai, itu saya yakin pasti ada lupa-lupanya. Apalagi tadi yang disampaikan kalau HP tertinggal seperti itu yang kami tidak bisa memberikan solusi apa-apa, karena memang sarana yang wajib dipakai adalah HP, dan itu harus ada seperti itu. Dan konsekuensinya tadi juga sudah disampaikan di perwal juga sudah jelas, pemotongan berapa persen terkait keterlambatan maupun pulang mendahului seperti itu kami. Kemudian sekali lagi monggo mulai besok sudah bisa uji coba, dan saat uji coba ada masalah tolong segera sampaikan ke kami, bisa melalui telepon maupun di grup WA atau Japri, monggo silakan. Kontak person dari tim kami juga sudah disampaikan, termasuk dengan video tutorial, kemudian bahan materi tadi yang disampaikan juga sudah disampaikan di grup, monggo dipelajari bareng-bareng. Sekali lagi kalau ada permasalahan segera sampaikan ke kami. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang belum terpecahkan tadi, sudah disampaikan oleh Pak Yus, dalam kurun waktu 2 bulan kita akan berusaha untuk berkoordinasi dengan tim teknis. Apakah nantinya perlu ada solusi baru terkait dengan kebijakan yang diantaranya kalau libur sekolah seperti itu, apakah harus tetap absen ke sekolah? Kalau menurut saya saat ini itu sama halnya dengan PNS yang di lingkungan pemerintah Kota Tegal pada saat cuti bersama. Kalau cuti bersama, libur, tidak ada absen ke sekolah, tidak ada absen ke kantor maksudnya. Kemungkinan juga kalau yang libur sekolah yang waktunya cukup panjang, bisa sampai 2 minggu atau 3 minggu, mungkin juga perlakuannya sama. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tindak lanjuti dengan surat edaran sebelum Januari 2021, kita upayakan edaran itu sudah ada, sehingga bisa dipedomani oleh semua admin yang ada di Kota Tegal. Kemudian termasuk lagi yang tadi ada kegiatan di luar pada saat pagi sudah harus berangkat ke lokasi, dan saat pulang belum berada di posisi sekolah seperti itu, nanti juga
kita masukkan dalam kebijakan yang akan kita tuangkan dalam bentuk surat edaran. Mungkin itu tracing dari kami. Sekali lagi, setelah pelatihan ini, monggo segera dicoba setting, kemudian info ke rekan-rekan di sekolah untuk mulai bisa menguji cobakan mulai besok pagi. Saya yakin dalam kurun waktu seminggu itu masih ada lupa-lupanya. Kami yang ada di dalam ya sudah kira-kira 3 bulan saja, kadang masih lupa untuk tidak absen baik pagi maupun sore. Lah ini perlu strategi khusus dari masing-masing PNS. Kalau perlu pasang alarm tambahan di HP pada saat misal 15 menit sebelum jam masuk dan 15 menit atau 10 menit sesudah jam pulang itu perlu ada pengingat di HP masing-masing dengan alarm seperti itu. Itu salah satu strategi biar nggak lupa. Kalau nggak di pintu-pintu masuk itu ditulisi jangan lupa absen dan sebagainya. Saling mengingatkan saja antar teman. Jadi tidak kelupaan. Karena memang satu-satunya alat yang digunakan ya HP. Kalau HP ketinggalan, hilang dan sebagainya ya sudah nggak bisa absen seperti itu. Nah, dan Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini monggo untuk bisa dilaksanakan hasil pelatihan esensi siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan ke seluruh PNS yang ada di sekolah masing-masing. Kami atas nama tim pelatihan esensi BKPPD Kota Tegal mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami tunggu tab-tab berikutnya di WA Group. Semoga tidak ada masalah yang cukup rumit sehingga bisa bareng-bareng kita cari solusinya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lelis selaku Kepala Bidang PIASN BKPPD. Mungkin tunggu dapat dicukupkan juga nggih Bapak Ibu di kolom chat. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di WA group tadi yang sudah join. Sebelum kami tutup, mungkin ada sedikit penyampaian akhir pada Zoom meeting ini oleh Pak Yusabiul Akbar. Oke, dipersilakan Pak Yus. Untuk akhir acara, perkenankan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir secara online dan turut aktif dan mengikuti sampai akhir acara ini. Sekaligus kami mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun dalam penyelenggaraan pelatihan melalui Zoom meeting ini ada kekurangan dan tidak sempurna. Kalam, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu ya. Partisipasinya pada Zoom meeting kali ini. Saya Calvin sebagai moderator. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama Zoom meeting pagi hari ini di pagi setengah siang ya, siang hari ini juga. Terima kasih atas partisipasinya dan telah menyimak paparan dari kami. Ini Zoom-nya akan langsung di live ya, jadi terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.